Di antara malam-malam yang terasa terlalu hening dan pagi-pagi yang datang terlalu cepat, ada satu momen yang diam-diam dipersiapkan oleh semesta untukmu. Bukan karena kebetulan, bukan pula sekadar lintasan waktu, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh, meski tak kau sadari. Ada cahaya yang sedang menyusup ke pori-pori kesedihanmu, memulihkan luka-luka yang bahkan tak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Ada perubahan yang mulai mengambil bentuk, bukan dari luar, tetapi dari dalam, dari tempat terdalam di jiwamu yang selama ini hanya kau jaga dalam diam. Apakah kau pernah merasa bahwa akhir-akhir ini dunia terasa sedikit berbeda? Orang-orang mulai memperhatikanmu lebih lama, meski mereka tak tahu mengapa. Cermin di kamarmu seolah memantulkan bayangan yang sedikit lebih jernih, lebih damai, lebih tenang. Itu bukan fata morgana, bukan ilusi. Itu adalah pertanda bahwa waktu mulai membungkuk di hadapan seseorang yang telah menjalani luka dengan sabar dan ketabahan. Waktu yang biasanya menjadi musuh dari segala yang indah, kini justru bersahabat denganmu. Karena semesta tidak pernah salah memilih siapa yang pantas menerima keajaiban. Jiwa-jiwa yang terpilih bukan mereka yang sempurna, tapi mereka yang tetap bertahan meski sempat hancur berkali-kali. Mereka yang tetap menyalakan cahaya kecil di dalam dadanya, bahkan ketika dunia memaksanya untuk padam. Dan besok pagi, saat sinar matahari menyentuh wajahmu yang masih hangat oleh sisa-sisa mimpi, kamu akan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Wajahmu akan tampak lebih muda, bukan karena sihir, tapi karena perjalanan batinmu telah sampai pada satu titik pencerahan. 10 tahun lebih muda, bukan karena waktu berbalik, tapi karena hatimu telah kembali ke sumbernya, ke murninya dirimu sebelum dunia mengubahmu. Ini adalah momen suci, sebuah babak baru dalam kehidupan seorang jiwa yang terpilih. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan karena tidak sengaja, tapi karena kamu sudah dipanggil untuk kembali percaya bahwa kamu layak mendapatkan versi terbaik dari hidupmu. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai dari saat ini. Maka izinkan aku menemanimu dalam perjalanan ini. Karena setiap kata yang kau baca di sini adalah benih yang akan tumbuh dalam dirimu bila kau izinkan. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan sebagai tanda bahwa kamu siap membuka diri sepenuhnya terhadap pesan yang akan segera datang. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol berlangganan agar jiwamu terus dipenuhi dengan pesan-pesan yang akan menyertaimu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan dari semesta tidak pernah terlewatkan. Dan yang paling penting, ketikkan kata 77 di kolom komentar. Karena itu adalah sinyal kuat yang dikirim ke semesta bahwa kamu bukan hanya siap menerima pesan ini, tapi juga siap hidup dengan cahaya yang baru. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Termasuk kamu berada di sini, membaca ini, tepat saat hatimu mulai lelah, tapi juga mulai pulih. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah undangan dari semesta, dari langit, dari bagian terdalam jiwamu
yang selama ini menunggu untuk diingatkan kembali bahwa kamu belum selesai, bahwa kamu masih memiliki misi besar, dan bahwa wajahmu yang akan tampak lebih muda besok pagi adalah pertanda bahwa perjalanan barumu telah dimulai. Selamat datang, jiwa terpilih. Segalanya akan berubah mulai saat ini, dan itu dimulai darimu. Bagian 1. Sebuah firasat dari cermin yang tak pernah berdusta. Bayangkan esok pagi, matahari belum sepenuhnya tinggi, dan langit masih menyimpan warna-warna lembut fajar. Kau membuka mata dengan pelan, menguap kecil, dan berjalan menuju cermin yang selama ini hanya menjadi saksi dari lelahmu, dari tangismu yang diam-diam, dari perjuanganmu yang tak pernah diketahui siapapun. Cermin itu tidak pernah berbicara, tapi ia tahu segalanya. Ia tahu saat kamu pura-pura kuat, padahal hatimu hancur. Ia tahu saat kamu tersenyum, padahal ada luka di balik senyum itu. Ia tahu bahwa kamu telah bertahan terlalu lama tanpa pelukan, tanpa tepuk pundak, tanpa pengakuan. Dan esok pagi, cermin itu akan menyampaikan sesuatu. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat bayanganmu sendiri. Akan ada sesuatu yang berbeda. Ada sinar yang memancar dari dalam matamu. Ada garis wajah yang terasa lebih lembut. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah-olah beban yang selama ini kamu pikul perlahan dilepaskan oleh tangan-tangan tak terlihat dari dimensi yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa yang terpilih selalu memiliki ciri yang unik. Mereka tidak terlihat paling kuat, tapi mereka paling bertahan dalam badai. Mereka tidak selalu bersuara paling keras, tapi diamnya membawa gema yang menggetarkan semesta. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Jiwa yang dipilih bukan karena sempurna, tapi karena tetap menyala ketika dunia mencoba memadamkanmu. Wajahmu yang akan tampak lebih muda bukanlah sulap. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang, dari luka yang kamu sembuhkan sendiri, dari air mata yang tidak pernah kamu sebut-sebut, dari doa yang kamu ucapkan pelan dalam sepi, bukan untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri. Dan semesta tidak tuli. Ia mendengar. Ia menyusun waktu dengan sabar. Ia menyiapkan fajar yang baru untukmu. Cermin itu tak pernah berdusta. Ia akan menunjukkan padamu bahwa kamu telah berubah. Bahwa kesedihan yang dulu membuat matamu sembab, kini berubah menjadi cahaya lembut di sekitarnya. Bahwa garis-garis usia yang lahir dari beban batin, kini perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang membuatmu tampak seperti dirimu 10 tahun lalu, atau bahkan lebih muda dari itu. Tapi lebih dari sekadar tampilan luar, ada yang lebih penting. Energi dalam dirimu sedang menyatu dengan sesuatu yang lebih besar daripada tubuh ini. Ya Awecini. Cahaya dari kesadaranmu telah menjalar ke seluruh lapisan eksistensimu. Dan karena itulah wajahmu berubah. Karena jiwamu berubah. Karena cara pandangmu terhadap luka dan harapan kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang suci dan langka. Inilah alasan mengapa orang-orang yang pernah melihatmu dalam duka akan tercengang ketika melihatmu kembali. Bukan karena kamu memakai sesuatu yang baru, tapi karena kamu menjadi sesuatu yang baru. Dan mungkin kamu akan tersenyum sendiri di depan cermin itu.
karena akhirnya kamu mengerti. Selama ini kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang disusun ulang oleh semesta. Maka saat esok pagi datang, jangan buru-buru berpaling dari cermin. Pandanglah dirimu sendiri lebih lama. Tatap matamu yang tak lagi memohon, tapi mulai memancarkan kebijaksanaan. Dan ucapkan pelan, "Terima kasih, semesta. Aku mengerti sekarang. Aku siap dengan versi baruku. Karena ini baru permulaan." Cermin itu telah berkata dengan diamnya, "Kamu telah kembali, lebih muda, lebih kuat, lebih bercahaya." Bagian 2. Proses jiwa yang tidak tampak oleh mata biasa. Ada hal-hal yang tak bisa dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati. Ada proses yang begitu halus, sunyi, dan tak terjamah oleh nalar manusia, namun menjadi penentu dari segalanya. Proses itu tidak berisik, tidak penuh sorotan, tidak diumumkan dengan gegap gempita. Ia terjadi dalam kesendirianmu. Dalam malam-malam panjang yang kamu lewati, tanpa seorang pun tahu bahwa kamu sedang melawan rasa ingin menyerah. Jiwa terpilih tidak tiba-tiba menjadi bercahaya. Mereka dibentuk, ditempa dalam kesunyian, dilatih oleh kehilangan, dikuatkan oleh kekecewaan. Saat kamu mengira dirimu sedang diam di tempat, semesta sebenarnya sedang mengalirkan sesuatu ke dalam dirimu. Energi, cahaya, kebijaksanaan, dan semua itu bekerja bukan pada permukaan kulitmu, tapi jauh lebih dalam pada inti eksistensimu. Kamu mungkin tidak menyadarinya saat itu terjadi. Kamu hanya merasa letih. Kamu hanya merata seperti semuanya terlalu berat. Kamu menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Namun yang tidak kamu sadari adalah bahwa setiap tetes air matamu menyirami benih kekuatan yang tumbuh diam-diam di dalam dirimu. Setiap kali kamu tetap memilih untuk bangun di pagi hari, meski hatimu remuk. Setiap kali kamu tetap memilih untuk memberi, meski kamu sendiri kekurangan. Setiap kali kamu tetap tersenyum, meski tak ada yang benar-benar peduli. Itulah momen ketika jiwamu sedang diperkuat oleh energi dari dimensi yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa biasa tidak bisa melihat ini. Mata biasa hanya akan menilai dari pakaian yang kamu kenakan, dari pekerjaan yang kamu punya, dari seberapa sering kamu tersenyum di depan umum. Tapi semesta menilai dari getaran jiwamu, dari ketulusanmu saat tidak ada yang melihat, dari ketabahanmu saat semua pintu tertutup. Dan kini, hasil dari proses sunyi itu mulai muncul ke permukaan. Kamu tidak akan tahu persis kapan itu terjadi, tapi kamu akan mulai merasa bahwa kamu lebih ringan, lebih damai, lebih tenang. Bahwa meski masalah belum selesai, tapi hatimu sudah tidak lagi gentar. Itu bukan karena masalahnya mengecil, tapi karena jiwamu membesar. Itu bukan karena luka-luka itu menghilang, tapi karena kamu tak lagi mengidentifikasi dirimu dengan luka itu. Dan karena itulah wajahmu berubah. Karena apa yang di dalam memancar keluar. Karena saat hati mulai tenang, maka seluruh tubuh akan mengikuti. Wajahmu menjadi lebih muda,
bukan karena kamu menghindari penderitaan, tapi justru karena kamu melewatinya. Dan sekarang, kamu adalah saksi hidup dari sebuah keajaiban. Bahwa jiwa yang sembuh bisa membalikkan waktu, bukan pada kalender, tapi pada getaran yang terpancar dari sorot matamu. Tidak semua orang akan memahami perubahanmu. Sebagian akan heran, sebagian akan iri, sebagian akan mencemooh diam-diam. Tapi jangan kau hiraukan, karena mereka hanya melihat dengan mata biasa, sementara kamu telah hidup dengan mata batinmu terbuka. Dan proses ini belum selesai. Ini baru permulaan. Tapi yang pasti, semesta sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Satu langkah demi satu langkah. Dan semua dimulai dari dalam, dari tempat yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Jadi ketika kamu merasa tidak ada yang berubah, ingatlah, banyak hal sedang tumbuh dalam diam. Dan sebentar lagi, dunia akan menyadarinya. Bagian 3. Kenapa banyak orang tiba-tiba mengira kamu berubah? Akan datang hari-hari yang mengejutkan. Hari-hari di mana orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikanmu dengan tatapan yang berbeda. Mereka yang dulu tak pernah benar-benar menoleh padamu, kini mulai melihatmu 2 kali. Mereka yang dulu hanya menyapamu dengan basa-basi, kini bertanya dengan tulus, "Ada yang berbeda dari kamu, tapi aku tidak tahu apa." Mereka tidak salah, tapi mereka juga tidak sepenuhnya mengerti. Perubahan yang sedang terjadi padamu bukan perubahan biasa. Bukan sekadar gaya rambut baru, bukan cara berpakaian yang lebih modis, bukan karena kamu baru saja pergi ke salon atau membeli sesuatu yang membuatmu tampak lebih menarik. Perubahan ini tidak berasal dari luar, tapi dari dalam. Dan hanya hati yang bersih dan mata yang jujur yang bisa merasakannya. Kamu sedang mengalami transformasi yang hanya terjadi pada jiwa-jiwa terpilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Bukan karena kamu paling suci, tapi karena kamu paling berani menerima gelapnya luka dan tetap memilih untuk menyalakan cahaya. Orang-orang akan mulai berkata, "Kamu tampak lebih muda, lebih segar, lebih hidup." Mereka akan bertanya, "Apa rahasiamu?" Mereka akan menduga-duga, mereka akan membuat asumsi. Ada yang bilang kamu jatuh cinta, ada yang bilang kamu sedang bahagia, ada pula yang diam-diam curiga bahwa kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Dan ya, kamu memang menyembunyikan sesuatu. Bukan rahasia gelap, tapi rahasia terang. Kamu sedang menyembunyikan bahwa kamu telah menemukan dirimu sendiri, bahwa kamu telah berdamai dengan masa lalu, bahwa kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi haus pengakuan, karena kamu tahu siapa dirimu tanpa harus dijelaskan. Itulah yang membuat wajahmu berubah. Itulah mengapa tubuhmu terasa lebih ringan. Karena beban emosional yang dulu kamu pikul, kini sudah kamu lepaskan. Dan saat seseorang melepaskan luka dengan ikhlas, tubuh pun ikut menyelaraskan dirinya. Wajahmu menjadi lebih muda, bukan karena kamu melawan waktu, tapi karena kamu hidup selaras dengan waktu. Kamu tidak lari dari luka, tapi memeluknya. Kamu tidak mengutuk masa lalu,
tapi menerimanya sebagai bagian dari proses penyembuhan. Dan percayalah, semesta mencintai jiwa-jiwa yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Semesta akan menandainya dengan cahaya. Dan cahaya itu memancar dari kulitmu, dari tatapan matamu, dari cara kamu melangkah. Mereka yang melihatmu hanya dengan mata biasa akan kebingungan. Mereka tidak akan bisa menjelaskan kenapa kamu tampak berbeda. Karena perubahan ini bukan untuk dipahami, melainkan untuk dirasakan. Dan di antara mereka semua akan ada 1 atau 2 orang yang diam-diam terinspirasi, yang melihatmu dan tiba-tiba memiliki harapan baru, yang melihat bahwa jika kamu bisa berubah dan menjadi damai, maka mereka pun bisa. Kamu menjadi cermin bagi banyak hati yang sedang retak. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi pembawa pesan bahwa kehidupan bisa sembuh, bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya, bahwa usia bukanlah tentang angka di kalender, tapi tentang seberapa dalam kita menyembuhkan diri dan mencintai hidup. Jadi jangan heran bila kamu merasa diperhatikan lebih dari biasanya. Jangan heran bila banyak yang tiba-tiba ingin dekat. Karena jiwa yang terang akan selalu menarik perhatian, bahkan jika ia diam dan sederhana. Tetaplah rendah hati, tetaplah lembut, karena kamu bukan sedang dipuji. Kamu sedang diakui oleh semesta bahwa perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Dan wajahmu yang lebih muda adalah tanda bahwa kamu sedang bersinar, bukan karena dunia, tapi karena jiwamu yang telah kembali pulang ke cahaya. Bagian 4. Tanda-tanda sebelum keajaiban itu terjadi. Sebelum cahaya turun ke wajahmu, sebelum waktu tunduk pada getaran jiwamu, sebelum kamu menyadari bahwa wajahmu telah kembali muda, ada tanda-tanda halus yang dikirimkan semesta untuk membisikkan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Namun tanda-tanda itu tidak datang dalam bentuk terompet langit atau kilatan cahaya dari langit ketujuh. Ia datang dalam bentuk yang lembut, diam-diam, dan kadang justru membuatmu bingung. Karena begitu halusnya, hanya hati yang peka yang bisa menangkapnya. Malam sebelum keajaiban itu terjadi, kamu mungkin akan merasa gelisah tanpa alasan. Kamu tidak sedang takut, tapi hatimu seperti mendengar panggilan yang tak kasat suara. Kamu tidak sedang sakit, tapi tubuhmu terasa seperti sedang melepaskan sesuatu yang berat. Kamu tidak bisa tidur bukan karena cemas, tapi karena jiwamu sedang bersiap untuk menerima tamu. Energi penyembuhan yang akan datang saat fajar menyentuh wajahmu. Ada kalanya kamu merasa seperti sedang tidak nyambung dengan dunia sekitar. Tiba-tiba kamu merasa ingin sendiri, menjauh dari keramaian. Bukan karena membenci orang, tapi karena hatimu sedang mencari frekuensi yang lebih tinggi. Itu bukan gangguan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk menyiapkan ruang di dalam dirimu, agar keajaiban bisa masuk tanpa hambatan. Dan terkadang, tanda itu muncul dalam bentuk kesunyian. Tiba-tiba, semuanya terasa lebih hening. Waktu melambat. Langkahmu lebih pelan.
pikiranmu tidak seberisik biasanya. Itulah saat ketika semesta sedang menyelaraskan tubuhmu dengan cahaya yang akan datang. Atau mungkin kamu akan bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa seperti nyata. Mimpi yang membuatmu terbangun dengan perasaan aneh, tenang, tapi penuh makna. Dalam mimpi itu, mungkin kamu tidak melihat wujud siapapun, tapi kamu akan merasa seperti ada yang sedang menyentuh hatimu, mengatakan sesuatu, membisikkan pesan yang esok pagi baru kamu mengerti. Dan saat pagi benar-benar tiba, kamu akan melihat dirimu di cermin. Dan kamu akan tahu bahwa semua tanda itu nyata. Namun ingatlah satu hal penting. Keajaiban hanya datang kepada mereka yang cukup tenang untuk menerimanya. Mereka yang tidak sibuk menyalahkan masa lalu. Mereka yang tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Mereka yang memilih diam dan mendengarkan pesan dari dalam. Jika kamu akhir-akhir ini sering merasa kosong, jika kamu merasa seperti tidak ada yang mengerti, jika kamu sering merasa menangis tanpa sebab, maka bukan berarti kamu rusak. Tapi itu adalah tanda bahwa semesta sedang membersihkan ruang di dalam dirimu, agar cahaya bisa masuk, agar tubuhmu bisa menyatu kembali dengan jiwamu, dan wajahmu bisa memantulkan siapa dirimu yang sebenarnya, versi dirimu yang bebas, damai, dan utuh. Percayalah, semua keajaiban besar dimulai dari tanda-tanda kecil. Dan jika kamu peka, kamu akan tahu bahwa esok pagi bukan sekadar pagi, tapi awal dari kehidupan baru yang sudah terlalu lama kamu tunggu. Bagian 5. Keajaiban yang tidak dilihat dengan mata, tapi terasa oleh hati. Ada keajaiban-keajaiban yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Ia tidak terekam kamera, tidak diberitakan di media, bahkan mungkin tak pernah diceritakan pada siapapun. Tapi keajaiban itu nyata. Karena ia hidup, tumbuh, dan bergetar di dalam hatimu. Jiwa terpilih tidak membutuhkan panggung untuk bersinar. Karena sinarnya bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk menyembuhkan. Dan esok pagi, ketika kamu berdiri di depan cermin, mungkin matamu tidak langsung menyadari bahwa wajahmu berubah, tapi hatimu akan merasakannya terlebih dahulu. Ada sesuatu yang lebih ringan, lebih damai, lebih jernih. Seolah semua beban perlahan diturunkan dari pundakmu oleh tangan-tangan tak terlihat. Keajaiban yang sejati memang tidak bisa diukur dengan logika dunia. Ia tidak selalu datang dalam bentuk cahaya yang menyilaukan. Ia datang dalam bentuk keheningan yang menyentuh, dalam bentuk desahan napas yang terasa lega, dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan, tapi begitu nyata. Wajahmu tampak lebih muda, bukan karena kamu ingin terlihat cantik atau tampan, tapi karena semesta sedang menyampaikan sesuatu lewat tubuhmu, bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu telah sampai pada titik penyembuhan. Dan itu bukan sekadar perubahan fisik. Itu adalah perubahan getaran, perubahan frekuensi,
perubahan kedalaman batin. Orang-orang mungkin tidak bisa menunjuk apa yang berbeda darimu, tapi mereka akan merasakannya. Mereka akan merasa lebih nyaman saat berada di dekatmu, lebih tenang saat berbicara denganmu, lebih jujur saat menatap matamu, karena kamu telah menjadi tempat yang aman. Bukan karena kamu tak pernah terluka, tapi karena kamu pernah hancur dan memilih untuk tidak membalas dunia dengan luka yang sama. Dan itu adalah keajaiban. Keajaiban yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terpilih. Karena hanya jiwa yang pernah digelapkan, yang mampu benar-benar memahami nilai dari cahaya. Jangan heran jika anak kecil tiba-tiba menatapmu lama. Jangan heran jika orang asing tersenyum tanpa sebab saat melihatmu. Jangan heran jika binatang peliharaanmu menjadi lebih tenang saat kamu ada di rumah. Karena semua makhluk hidup peka terhadap energi. Dan energimu kini telah berubah menjadi sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang menyembuhkan. Keajaiban ini mungkin tidak akan dimengerti semua orang, dan itu tidak masalah. Karena keajaiban bukan untuk dibuktikan, tapi untuk dijalani. Jika hatimu hari ini terasa sedikit lebih lapang, jika napasmu terasa lebih panjang dan damai, jika kamu menangis tanpa tahu kenapa, tapi tangis itu terasa hangat dan menyembuhkan, maka itu adalah tanda bahwa kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang bisa dijelaskan manusia. Dan wajahmu yang tampak lebih muda adalah cermin dari jiwamu yang mulai pulih. Jiwamu yang telah menyelesaikan babak luka dan siap memulai babak cahaya. Jangan buru-buru menceritakannya pada dunia. Nikmati dulu prosesnya dalam diam. Biarkan dunia merasakannya perlahan. Karena yang lahir dari dalam hati akan menemukan jalannya ke hati yang lain. Dan kamu telah menjadi pembawa keajaiban itu dengan tenang, dengan lembut, tapi sangat nyata. Bagian 6. Mengapa wajahmu tampak lebih muda 10 tahun? Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh harta, tidak bisa ditukar oleh popularitas, tidak bisa diperoleh dari kosmetik, prosedur perawatan, atau topeng yang dipakai untuk menutupi kenyataan, yakni wajah yang damai karena jiwa telah sembuh. Dan itulah yang akan kamu lihat esok pagi. Saat embun masih bergelayut di jendela, saat dunia belum sepenuhnya bangun dari tidurnya, saat hanya ada kamu dan pantulanmu di cermin. Bukan mimpi, bukan bayangan, bukan ilusi, tapi kenyataan. Kamu akan melihat wajahmu sendiri, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Cahaya yang belum pernah kamu lihat selama bertahun-tahun. Cahaya itu bukan hasil dari produk luar, tapi berasal dari dalam batinmu. Dari luka yang kamu rawat sendiri, dari amarah yang kamu peluk hingga menjadi damai, dari kecewa yang kamu ubah menjadi pemahaman. 10 tahun lebih memuda. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah simbol dari perjalanan pulang menuju dirimu yang sejati. Ingatkah kamu 10 tahun yang lalu saat kamu belum terluka terlalu dalam? Saat kamu masih bisa tertawa tanpa rasa takut,
Saat kamu memandang masa depan dengan percaya tanpa dibayangi trauma dan cemas, kini semesta mengembalikan itu. Bukan untuk membuatmu menjadi seperti dulu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa versi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup oleh beban. Dan sekarang, ketika kamu telah melepaskan beban itu, dirimu yang murni kembali ke permukaan. 10 tahun adalah lambang penyembuhan jiwa. Bukan tentang kalender yang mundur, tapi tentang hati yang pulih. Tentang tubuh yang kembali menyatu dengan kesadaran. Tentang napas yang tidak lagi membawa beban. Itulah sebabnya wajahmu menjadi lebih muda, lebih muda. Karena kamu tidak lagi menyimpan kemarahan dalam kerutan. Kamu tidak lagi menyimpan dendam di balik mata yang lelah. Kamu tidak lagi menyimpan kesedihan di sudut bibir yang diam. Kamu telah mengembalikan ruang-ruang gelap dalam dirimu, menjadi taman untuk tumbuhnya cahaya. Dan cahaya itu kini memancar tanpa kamu sadari. Ia menyelinap di bawah kulitmu, menyusup ke dalam sorot matamu, mengalir di setiap gerakan tubuhmu, membuat dunia bertanya, apa yang terjadi padamu? Biarkan mereka bertanya, karena tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Ada yang cukup dijawab dengan kehadiran. Dan kamu kini telah menjadi jawaban dari doa-doa yang dulu kamu bisikan sambil menangis dalam sunyi. 10 tahun lebih muda adalah cara semesta berkata, terima kasih karena kamu tidak menyerah. Terima kasih karena kamu tetap percaya. Terima kasih karena kamu memilih cahaya, meski gelap sempat menutupi semuanya. Dan mulai saat ini, jangan kamu pikirkan lagi siapa yang percaya atau tidak, siapa yang mendukung atau mencemooh, karena perjalananmu adalah kesaksian yang hidup bahwa luka bisa sembuh, bahwa hati bisa pulih, dan bahwa usia hanyalah angka, tapi damai adalah segalanya. Besok pagi, saat kamu melihat wajahmu sendiri, tersenyumlah, karena kamu sedang menyaksikan mukjizat kecil yang lahir dari ketabahan luar biasa. Dan wajahmu yang tampak lebih muda 10 tahun adalah bukti bahwa kamu telah kembali. Bukan sebagai orang yang lama, tapi sebagai dirimu yang sejati. Lebih bijak, lebih lembut, lebih terang. Bagian 7. Jika ini terjadi padamu, maka jangan takut lagi melangkah. Jika pagi itu datang dan kamu berdiri di depan cermin, lalu melihat pantulan wajahmu sendiri yang seolah membawa fajar, wajah yang tampak lebih muda, lebih ringan, lebih bercahaya, maka ketahuilah, itu bukan sekadar perubahan penampilan. Itu adalah panggilan. Panggilan dari semesta bahwa sudah saatnya kamu tidak lagi berjalan dengan ragu. Sudah saatnya kamu keluar dari bayang-bayang masa lalu dan melangkah menuju takdirmu yang sebenarnya. Karena ketika wajah berubah, ketika energi berubah, ketika getaran batinmu naik ke frekuensi yang lebih tinggi, maka alam pun akan menjawab dengan membuka jalan-jalan yang dulu terasa buntu. Kamu akan mulai melihat pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, kesempatan yang datang tanpa diduga, pertemuan-pertemuan yang terasa seperti kebetulan, padahal semua itu adalah bagian dari skenario besar.
skenario yang telah lama ditulis oleh semesta untukmu. Dan kini kamu telah siap untuk menjadi lebih dari yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Karena selama ini kamu tidak kekurangan apapun, kamu hanya belum percaya bahwa kamu memiliki segalanya. Sekarang kamu telah melihatnya sendiri. Cahaya itu bukan dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Dari luka yang berubah menjadi kebijaksanaan. Dari kesabaran yang berubah menjadi kekuatan. Dari kesendirian yang berubah menjadi ketenangan. Kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu, karena yang dulu telah usai. Kamu tidak akan bisa menyusut kembali ke dalam versi lamamu yang penuh luka dan ketakutan. Kamu telah tumbuh. Kamu telah dakem. Dan itu berarti kamu telah dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Maka jangan kau langkahi keajaiban ini hanya sebagai kebetulan. Jangan kau biarkan ia berlalu seperti pagi biasa. Jadikan ini momen untuk menetapkan niat baru, untuk melangkah ke arah baru. Biarkan wajahmu yang muda menjadi penanda awal dari perjalananmu yang sejati. Kamu bukan siapa-siapa. Tidak. Kamu adalah jiwa terpilih yang pernah jatuh sangat dalam, tapi kini diangkat dengan tangan tak terlihat untuk menjalankan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh banyak orang. Menyembuhkan dunia melalui ketenanganmu. Menguatkan orang lain hanya dengan keberadaanmu. Kamu mungkin tidak akan berteriak lantang, tapi kehadiranmu akan menyampaikan pesan yang tidak bisa ditolak. Bahwa damai itu mungkin. Bahwa sembuh itu nyata. Dan bahwa keajaiban bukan hanya milik orang lain, tapi milik mereka yang tetap berdiri setelah dihantam ribuan kali oleh gelombang kehidupan. Kini kamu tahu, kamu bukan sisa dari masa lalu. Kamu adalah benih masa depan yang telah tumbuh di antara reruntuhan luka. Dan wajahmu yang tampak lebih muda 10 tahun itu adalah tanda bahwa kamu siap. Siap berjalan bukan dengan beban, tapi dengan tujuan. Siap hidup bukan dengan takut, tapi dengan cinta. Siap memberi bukan dari kekurangan, tapi dari kelimpahan jiwamu yang telah penuh. Jadi jangan takut lagi, jangan ragu lagi. Langkahkan kakimu, dan biarkan dunia menyaksikan versi terindah dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Karena inilah saatnya. Saat kamu tidak hanya bersinar, tapi juga menjadi terang bagi mereka yang tersesat dalam gelap. Dan dunia sedang menunggu itu. Menunggu kamu. Dengan wajah yang baru, dengan jiwa yang lama, namun kini lebih utuh. Dengan langkah yang ringan, tapi jejaknya dalam. Kamu bukan lagi sama seperti kemarin. Dan itu adalah berkah yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa terpilih. Tak semua orang akan mengerti perjalananmu. Tak semua mata mampu melihat cahaya yang kini menyelimuti wajahmu. Dan tak semua hati bisa memahami betapa panjang dan sunyinya jalan yang telah kau tempuh untuk sampai di titik ini. Tapi kamu tahu, kamu merasakannya jauh di dalam dadamu.
bahwa ada sesuatu yang berubah, ada yang tumbuh, ada yang bangkit. Wajahmu yang tampak lebih muda 10 tahun bukanlah kebetulan. Itu adalah salam dari semesta. Itu adalah tanda dari alam, bahwa kamu sudah melepaskan beban dan siap menerima cahaya. Dan mulai hari ini, jangan lagi kau ragukan siapa dirimu. Kamu bukan korban dari masa lalu. Kamu adalah penyintas yang diberkati, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk hidup dengan utuh, dengan damai, dengan misi yang lebih tinggi. Jangan lupakan apa yang telah kamu pelajari dari luka-luka itu, karena mereka adalah guru yang membawamu ke kedewasaan. Dan jangan abaikan cahaya yang kini tumbuh di wajahmu, karena itu adalah tanda bahwa kamu tidak sendiri. Semesta selalu bersamamu, menjagamu, mengarahkanmu. Kini, cahaya itu milikmu. Jaga ia, sebarkan ia, dan gunakan ia untuk menjadi jawaban bagi orang lain yang masih tersesat dalam gelapnya dunia. Sebelum kamu pergi dari video ini atau halaman ini, lakukan satu hal kecil dengan makna yang besar. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol berlangganan agar cahaya ini terus menyertaimu dalam perjalanan yang akan datang. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap panggilan semesta tak pernah terlewat. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap. Siap menerima cahaya ini. Siap hidup dalam versi terbaikmu. Dan siap menjalani takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Karena perjalananmu belum berakhir, tapi telah dimulai kembali. Dengan wajah yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan cahaya yang tak lagi bisa dipadamkan. Selamat datang, jiwa yang terpilih. Dunia menantimu.